Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Febriansyah. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya pilih untuk tugas besar 3 untuk mata kuliah Smart Manufaktur. Jurnal yang saya pilih yaitu yang berjudul Manufaktur Cerdas dan Peningkatan Berkelanjutan dan Adaptasi Model Prediktif. Judul jurnal Manufaktur Cerdas dan Peningkatan Berkelanjutan dan Adaptasi Model Prediktif. Penulis jurnal Gabriel Kronberger, Florian Buchinger, dan Michael Avengler. Tahun terbit jurnal tahun 2020. Nama jurnal Konversi Internasional tentang Industri 4.0 dan Manufaktur Cerdas atau ISM 2019. Sumber jurnal saya ambil dari Google Scholar, jurnal Q1, dan berikut link jurnal yang dapat diakses. Latar belakangnya, istilah industri 4.0 mengacu pada revolusi industri dengan memfasilitasi jaringan informasi, protokol pertukaran data, dan metode kecerdasan buatan untuk memungkinkan pengorganisasian diri tanaman production. Dengan demikian, diasumsikan bahwa teknologi seperti industri Internet of Things memungkinkan integration horizontal sistem melalui komunikasi langsung, kerjasama dan resolusi konflik antara pabrik produksi interoperating sebagai agen dalam sistem produksi, berjuang untuk produksi otonom optimal. Istilah smart manufacturing mengacu pada penerapan metode PAL, khususnya analitik data besar, algoritma berbasis data, pembelajaran mesin, dan sistem pendukung keputusan bisnis. Untuk peningkatan proses manufaktur, sementara industri 4.0 terutama berkaitan dengan pertukaran informasi dan antar wajah. Smart manufacturing terutama berkaitan dengan metode untuk tidak membutuhkan keputusan dan proses dalam lingkungan manufacturing industri. Salah satu bidang fokusnya adalah robot otonom, misalnya kendaraan transportasi otonom. Rumusan masalah untuk jurnal ini adalah berdasarkan latar belakang, maka jurnal ini difokus dalam perumus masalah sebagai berikut, yaitu apa yang menjadi faktor keberhasilan penting untuk manufaktur cerdas. Dan tujuan penulisan jurnal ini yang saya tangkap adalah mengetahui faktor yang menjadi keberhasilan penting untuk manufaktur cerdas. Metode riset jurnal. Metode riset yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode observasi atau pengamatan dan metode simulasi. Pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file. Dan yang kedua, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Pembahasan. Istilah industri 4.0 mengacu pada revolusi industri dengan memfasilitasi jaringan informasi, protokol pertukaran data, dan metode kecerdasan buatan untuk memungkinkan pengorganisasian diri tanaman production. Dengan demikian, diasumsikan bahwa teknologi seperti Industrial Internet of Things memungkinkan integrasi horizontal sistem melalui komunikasi langsung, kerjasama, dan resolusi konflik antar pabrik produksi interoperating sebagai agen dalam sistem produksi berjuang untuk produksi otonom optimal. Istilah smart manufacturing mengacu pada penerapan metode AL, khususnya analitik data besar, algoritma berbasis data, pembelajaran mesin, dan sistem pendukung keputusan bisnis untuk meningkatkan proses manufaktur. Sementara industri 4.0 terutama berkaitan dengan pertukaran informasi antar wajah. Smart manufaktur terutama berkaitan dengan metode untuk tidak membuktikan keputusan dan proses dalam lingkungan manufacturing industri.
Model prediktif dalam manufaktur cerdas. Model prediktif dapat digunakan untuk banyak tugas yang berbeda dalam manufaktur cerdas. Untuk keputusan lokal, mungkin perlu untuk memprediksi permintaan pelanggan atau downstream, waktu kedatangan bahan input, waktu pemprosesan, keausan alat dan waktu atau duration, tugas pemeliharaan yang diperlukan, karakteristik produk, variabel proses atau parameter kontrol. Daftar dapat diperpanjang hampir tanpa henti. Tujuan umumnya adalah untuk mempertimbangkan prediksi untuk mengendalikan tanaman atau proses. Model prediktif sering digunakan sebagai apa yang disebut sensor virtual dalam aplikasi kontrol online. Model prediktif dilatih menggunakan nilai target yang diukur dengan sensor fisik dalam fase offline. Kemudian sensor fisik digantikan oleh model prediktif dan digunakan untuk kontrol online bukan sensor. Berikut gambar diagram alur informasi untuk kontrol online dan offline menggunakan model prediktif. Gambar di atas menunjukkan bahwa model pembentukan prediksi berdasarkan nilai variabel input, dimulai dari input, model, controller, plan, lalu output. Konsep drift dalam manufaktur cerdas. Dalam pembelajaran statistik dan literatur pembelajaran mesin, istilah drift telah diperkenalkan untuk merujuk pada perubahan pada proses atau sistem yang dimodelkan. Konsep drift dapat dijadikan tiba-tiba atau perlahan-lahan selama durasi waktu yang lebih lama. Efek dari konsep drift adalah bahwa keakuratan prediksi model iteration rate. Karena itu, agak mudah untuk mengamati pergeseran konsep ketika dimungkinkan untuk terus membandingkan output dari model prediktif dengan nilai yang diukur untuk variabel yang dimodelkan dari proses atau sistem. Pergeseran konsep menyebabkan penyimpanan variabel-variabel ini dari proses asli ketika model awalnya digunakan. Ujian plus untuk keadaan yang dapat diamati dari pabrik produksi meningkat turun kali atau tingkat kegagalan atau penurunan kualitas produk. Contoh untuk penyebab pergeseran konsep yang tidak langsung diamati adalah perubahan karakteristik bahan input yang disebabkan oleh proses bulu atau keausan alat. Kesimpulan dan saran yaitu simpan snapshot data berrotasi yang digunakan untuk pelatihan atau penilaian model prediktif. Untuk setiap model prediksi dimungkinkan untuk memeriksa versi database yang digunakan untuk pelatihan. Dokumen perubahan pada proses atau sistem yang necessitate perubahan dataset baru dan versi model harus dikaitkan dengan penyebab spesifik dalam lingkungan manufacturing yang memerlukan pembaruan model. Simpan dan perbarui matrik akurasi model untuk semua snapshot data untuk peningkatan model yang berkelanjutan. Konsep drift mudah terlihat dalam matriks sebagai penurunan akurasi model lama pada database baru. Jangan menyebarkan model dengan akurasi yang lebih buruk pada snapshot data yang lebih lama. Langkah-langkah praproses data adalah bagian dari model. Simpan hanya pengumpulan mentah sebagai snapshot data. Penyimpanan data pengumpulan harus stabil untuk perbandingan versi model. Gunakan praktik terbaik dari data pergudangan untuk melacak perubahan pengumpulan yang tersimpan. Perbedaan dokumen dalam model misalnya ketika variabel input baru disertakan ke dalam model. Idealnya, memungkinkan perbandingan visual model yang mirip dengan alat yang digunakan untuk perbedaan model sumber. Yang terakhir, pantau input model, output model, dan variabel kualitas proses yang mudah diamati. Jika distribusi output model berubah atau kualitas proses memburuk, bahkan berpikir tidak ada perbedaan yang dapat diamati dalam distribution variabel input, maka ini merupakan indikasi bahwa pergeseran konsep telah terjadi dan penyelidikan harus mulai menemukan penyebab perubahan yang diamati. Materi perkuliahan yang sesuai dengan jurnal
ini menurut saya itu mengenai industri 4.0. Dalam perkuliahan saya mempelajari dan mendapatkan materi dari dosen saya itu mengenai industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan oleh Riset Jerman pada saat pemeran otomasi Hannover Messe pada tahun 2011 dengan nama industri 4.0. Setelah itu pada tahun 2012 dan 2013 pemerintah Jerman menyusun deskripsi strategi dan sopan dari industri 4.0. Dari sinilah muncul konsep bahwa industri 4.0 merupakan evolusi dari revolusi industri sebelumnya. Terminologi industri 4.0 muncul dari cita-cita akan masa depan industri dunia, di mana teknologi akan kembali merevolusi industri. Revolusi industri telah terjadi dalam beberapa fase. Perkembangan revolusi industri fase pertama atau industri 1.0 ialah ketika dimulainya mekanisasi proses produksi seperti pembangkitan tenaga mekanik pada tahun 1784. Ini membawa transisi dari pekerjaan manual ke proses manufaktur. Fase kedua atau industri 2.0. Revolusi industri ditandai dengan penggunaan energi listrik pada industri yang ditandai industrialisasi dan produksi massal. Revolusi industri ketiga atau industri 3.0 dimulai dengan berkembangnya digitalisasi dan otomasi. Produksi fleksibel namun belum fleksibilitas dalam jumlah produksi. Saat ini, revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologies yang disingkat ICT dengan basis teknologi ini berbasis internet dan analisis data. Otomasi cerdas dan sistem fisik cyber dengan kontrol desentralisasi dan koneksi canggih. Berikut gambaran mengenai industri 4.0 dari fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Penutupan pendapat saya mengenai ini adalah dengan kemunculan industri 4.0 mengubah banyak hal di berbagai sektor dengan penggabungan antara OT dan IT dengan kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antar satu sama lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya harap dari semua yang nonton ini dapat mengambil ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.